Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya beberapa kenikmatan sehingga kita semuanya bisa menghadiri mata kuliah AIK 2 dengan keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai konsep akidah Islamiyah. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Ahmad Ghazali, Debi Nur Aziza, Muhammad Fikri Mubarak, dan Muhammad Nabil. Di sini kami akan membahas 5 aspek, yaitu yang pertama mengenai pengertian akidah, yang kedua ruang lingkup pembahasan akidah, yang ketiga sumber akidah Islam, yang keempat beberapa kaidah akidah, dan yang terakhir fungsi akidah. Pengertian akidah. Pengertian akidah Islam, singkatnya aspek akidah, adalah aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama atau usuluddin. Oleh karena itu, seringkali kata akidah serta kata iman digunakan secara bergantian. Pengertian akidah diarahkan kepada memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di muka bumi. Akidah inilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap hakikat kehidupan dan pertanyaan yang lain tentang makna kehidupan dan alasan dibaliknya. Pengertian akidah Islam dalam intisari akidah Ahlussunnah dijelaskan bahwa akidah diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu ar-rob atau ikatan, al-ibram atau pengesahan, dan al-ihkam atau penguatan. Dalam buku akidah tersebut diterangkan bahwa pengertian akidah adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Pengertian akidah Islam dalam buku tersebut diterangkan bahwa singkatnya pengertian akidah adalah apa yang telah menjadi ketetapan hati seseorang, baik benar dan salah. Ditambahkan bahwa pengertian akidah secara istilah bahwa akidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram. Karenanya sehingga menjadi suatu keyakinan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Ruang lingkup akidah. Menurut para ulama, ada beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah, di antaranya ilahiyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah SWT. Nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, Nabi dan Rasulullah. Ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, dan alam kubur dan lainnya. Sumber akidah Islam. Dua sumber pengambilan dalil penting jika ditelaah melalui tulisan para ulama dalam menjelaskan akidah ada dua. Yang pertama yaitu dalil asas dan inti yang mencakup Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Yang kedua, dalil penyempurnaan yang mencakup akal sehat manusia dan fitrah kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber akidah. Firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bakal kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 115. As-Sunnah sumber kedua. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah SWT, walaupun lafadznya bukan dari Allah, tapi maknanya datang darinya. Hal ini diketahui dalam firman Allah, Quran surat An-Najm ayat 3-4.
Firman Allah menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain bagi orang muslim untuk mengambil sumber-sumber hukum akidah dari as-sunnah dengan pemahaman ulama. Ibnu Qayyim juga pernah berkata, Allah memerintahkan untuk menaatinya dan menaati Rasulnya dengan mengulangi kata kerja taatilah, yang menandakan bahwa menaati Rasul wajib secara independen, tanpa harus mencocokkan terlebih dahulu dengan Al-Quran. Jika beliau memerintahkan sesuatu, hal ini dikarenakan tidak akan pernah ada pertentangan antara Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ijma para ulama. Sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang yang sekadar tahu tentang ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu. Berkaitan dengan ijma, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 115. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ayat ini merupakan dalil pembolehan disunatkannya ijma, yaitu diambil dari kalimat jalannya orang-orang yang beriman, yang berarti ijma. Beliau juga menambahkan bahwa dalil ini adalah dalil syar'i yang wajib untuk diikuti karena Allah menyebutkannya secara bersamaan dengan larangan menyelisih Rasul. Yang keempat, ada akal sehat manusia. Selain ketiga sumber di atas, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dalam memahami suatu ilmu atau peristiwa. Eksistensi akal memiliki keterbatasan pada apa yang bisa dicerna tentang perkara-perkara nyata yang memungkinkan panca indera untuk menangkapnya. Adapun masalah-masalah gaib yang tidak dapat disentuh oleh panca indera, maka tertutup jalan bagi akal untuk sampai pada hakikatnya. Sesuatu yang abstrak atau gaib seperti akidah tidak dapat diketahui oleh akal kecuali mendapatkan cahaya dan petunjuk wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bagaimana cara memahami dan melakukan masalah tersebut. Salah satu contohnya adalah akal mungkin tidak bisa menerima surga dan neraka karena tidak bisa diketahui melalui indera. Akan tetapi, melalui penjelasan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan dapat diketahui bahwasanya setiap manusia harus meyakinkannya. Yang kelima adalah fitrah kehidupan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menghamba kepada Allah. Akan tetapi, bukan berarti bahwa bayi yang lahir telah mengetahui rincian agama Islam. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa, tetapi setiap memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan ketika ditimpa musibah pun banyak manusia yang menyuruh kepada Allah seperti dijelaskan dalam firman-Nya Quran Surat Al-Isra ayat 67. Selanjutnya yaitu kaidah akidah. Kaidah akidah menurut kami yaitu dibagi menjadi 8. Yang pertama, apa yang saya dapat dengan indera saya yakin adanya, kecuali bila akal saya mengatakan tidak berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalnya, bila saya untuk pertama kali melihat sepotong kayu di dalam gelas berisi air putih kelihatan bengkok, atau melihat genangan air yang di tengah jalan, yaitu yang biasa disebut fata morgana.
Tentu saja saya akan membenarkan hal itu, tapi bila terbukti kemudian bahwa hasil penglihatan indera saya salah, maka untuk kedua kalinya bila saya melihat hal yang sama, akal saya langsung mengatakan bahwa yang saya lihat tidak demikian adanya. Yang kedua yaitu keyakinan. Di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung, juga bisa melalui berita yang diyakini kejujuran si pembawa berita. Misalnya tentang Daulah Abbasiyah, Umayyah, atau tentang kerajaan Majapahit dan lain-lain. Anda meyakini kenyataan sejarah itu berdasarkan berita yang Anda terima dari sumber yang Anda percaya. Yang ketiga, Anda tidak berhak memungkiri wujudnya sesuatu hanya karena Anda tidak bisa menjangkaunya dengan indera Anda. Kemampuan alat indera memang sangat terbatas. Telinga tidak bisa mendengar suara semut dari jarak dekat sekalipun. Mata tidak menyaksikan semut dari jarak jauh. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa memungkiri wujudnya sesuatu hanya karena inderanya tidak bisa menyaksikannya. Yang keempat, yaitu seseorang hanya bisa menghayalkan sesuatu yang sudah pernah dijangkau oleh inderanya. Misalnya, waktu Anda menghayalkan kecantikan seorang secara fisik, Anda akan menggabungkan unsur-unsur kecantikan dari banyak orang yang sudah pernah Anda saksikan. Selanjutnya yaitu yang kelima, akal hanya bisa menjangkau hal-hal yang terkait dengan ruang dan waktu. Akal tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Yang keenam yaitu iman. Iman adalah fitrah setiap manusia. Setiap manusia memiliki fitrah, yaitu mengimani adanya Tuhan. Pada saat seseorang kehilangan harapan untuk hidup, padahal dia masih ingin hidup, fitrahnya akan menuntun dia untuk meminta kepada Tuhan. Yang ketujuh, kepuasan materi dunia sangat terbatas. Manusia tidak akan puas mengenai materi. Seseorang yang belum punya sepeda ingin punya sepeda, yang punya motor ingin punya mobil. Tidak ada rasa kepuasan pada keinginan itu. Selalu saja keinginan manusia itu ingin lebih dari apa yang dia sudah peroleh. Dan keinginan manusia akan dipuaskan secara hakiki di alam sesudah dunia, yaitu di akhirat. Selanjutnya yaitu yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu keyakinan tentang hari akhir. Adalah konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah. Jika Anda beriman kepada Allah, tentu Anda beriman dengan segala sifat-sifat Allah, termasuk sifat Allah yang Maha Adil. Fungsi akidah secara etimologi suratan akidah berakar dari kata akada, yaitu akad dan akidah dan berarti simpul ikatan kejadian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, seperti keyakinan. Relevansi antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Nomor Ilyas 123:21. Kata akidah berarti ikatan, sedangkan cara istilah Islam, akidah adalah apa yang menjadi ikatan hati dan perbuatan. Di Purba 2015 2:28. Maksudnya perkara wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa dengan teguh dan tidak ada keraguan pun karena memiliki pedoman hidup yang sumber pada Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan memberi pandangan yang lebih luas tentang Islam bagi mereka yang biasanya mengetahui dan mengenal Islam hanya dari aspek fikih semata. Fikih menunjukkan Islam sebagai agama yang banyak menjelaskan soal haram dan halal, sehingga mungkin menimbulkan kesan bahwa Islam adalah agama yang sempit. Jika kesan itu melekat pada pikiran manusia sekarang, maka akan bersempit gerak manusia zaman modern ini. Sistem tidak hanya diri dari segi aspek fikih saja, tapi Islam punya aspek-aspek lain, aspek akidah, aspek filsafat, aspek mistik, aspek kebudayaan dan ilmu pengetahuan, aspek sejarah dan lain-lain. Ada aspek akidah membahas soal iman dan kafir, siapa yang sebenarnya muslim dan tetap dalam Islam, juga membahas soal muslim yang mengerjakan hal-hal yang haram. Maka fungsi akidah adalah
bahas soal-soal dasar dan soal-soal pokok, bukan soal-soal cabang yang berjurusan fikih. Proyek pembinaan perguruan tinggi agama 1986-4. Dapat disimpulkan bahwa fungsi akidah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan dan menegakkan suatu kewajiban yang sama-sama disepakati, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, segala sifat-sifat yang wajib baginya, serta mensucikannya dari sifat-sifat yang mustahil bagi zatnya. Yang kedua, membenarkan para rasulnya dengan keyakinan yang dapat menenteramkan jiwa dengan jalan berpegang teguh kepada dalil, bukan semata-mata menyerah kepada taklid buta. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran, menganjurkan untuk melakukan penyelidikan dengan mempergunakan akal terhadap benda-benda alam yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menghilangkan taklid terhadap sesuatu yang telah diceritakan oleh para leluhur tentang hikayat-hikayat bangsa purba, karena perbuatan-perbuatan seperti itu sangat dicela oleh Al-Quran. Taklid seperti ini dapat melunturkan keyakinan dan menghapus makna keagamaan. Yang keempat, untuk mengetahui bahwa kedudukan akal dalam agama Islam menempati kedudukan yang tinggi di samping Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kelima, untuk menumbuhkan keyakinan dalam landasan yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi perubahan zaman. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ahmad Ghazali. Kesimpulannya, dalam keseluruhan bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai fondasi, di mana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada nabinya, yaitu Muhammad SAW. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pas di dalam kami semuanya menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.